Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan firasat luar biasa dia tentang kamu detik ini. Teman-teman, di tema readingan kali ini kita akan cuba mengupas firasat luar biasa yang seperti apakah dapat dia rasakan atau feel tentang kamu detik ini. Sama ada kalian masih berkomunikasi, sedikit komunikasi, atau sama sekali tidak berkomunikasi. Bagi mencerna penasaran ini, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, channel reading ini akan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan cuba menarik energi seseorang ini ya, dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Atau sekurang-kurangnya, dia adalah seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Seseorang yang hadir di minda dan di hati kamu. Siapakah dia yang sedang berada di minda dan hati kamu detik ini? Seseorang yang kamu fokuskan. Kita akan cuba tarik energi dia teman-teman ya, dan kita akan lihatkan di sini. Siapakah orangnya? Di sini teman-teman ada Nine of Swords. Detik ini teman-teman, orang ini banyak pikiran sekali ya. Banyak memikirkan sesuatu dan orang ini juga mengalami kesukaran untuk tidur malam. Mungkin banyak di benaknya si dia detik ini sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan peribadinya, pekerjaan, keuangan dan mungkin ada hal-hal lain yang sedang merunsingkan fikirannya. Orang ini banyak pikiran. Saya menangkap energi seorang yang suka merenung, banyak memikir dan lebih cenderung ke arah anxiety. Seseorang yang mulai merasakan kesunyian, kesepian, seperti tidak ada orang yang mendengarkannya masalah di hatinya ini. Nah, orang ini banyak memendam. Di waktu malam tidak dapat tidur kerana sering memutarkan semula ya hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Saya juga dapat menangkap energi penyesalan, kesedihan daripada orang ini. Apakah dia kesepian ataupun mungkin ya sudah mempelajari sesuatu di dalam hidupnya. Apapun itu teman-teman ya, orang ini sukar melelapkan matanya dan detik ini saya merasakan dia memang sedang memikirkan kamu setajam yang mungkin. Di sini kita ada 9 bilah pisau teman-teman ya, ataupun ini kartu sword ya, 9 bilah pedang yang menunjukkan orang ini benar-benar ya sesuatu yang menusuk hatinya dan pikirannya untuk memikirkan kamu. Nah, benar kan? Kartu kedua yang hadir teman-teman ya, selain daripada seseorang yang banyak pikiran, saya juga merasakan banyak harapan yang tidak terlaksana di sini. Banyak keinginan di hatinya yang tidak terlaksana. Beberapa di antara dia ini mungkin baru berpisah ataupun baru bercerai ya, maafkan saya, ataupun mungkin ada sesuatu yang terjadi di pekerjaannya. Hilang bisnes, kerugian, ditipu, ataupun mungkin ya hilang pekerjaan. Ada sesuatu yang berlaku dengan begitu cepat yang menyedarkan dia akan perubahan ini. Nah, maka dia tidak dapat tidur malam ya ketika menyedarkan ada perubahan yang berlaku dengan mendadak. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Saya menangkap orang ini sering dikecewakan. Mungkin juga seseorang yang sering gagal dalam hubungan ya. Tetapi apa pun yang pasti, hal ini seperti mengganggu fikirannya. Nah, ini sepertinya baru terlihat, baru jadi sekarang ya. Sesuatu yang mungkin baru terjadi baru-baru ini. Berlaku dengan begitu pantas sehingga wujud kesedaran di hatinya akan perubahan ini. Nah, perubahan ini mungkin apa saja teman-teman. Baik daripada bisnes, pekerjaan ya, keuangan, mungkin juga dia ditipu, kerugian ataupun ada perubahan yang mendadak di hubungan kalian sehingga dia tidak dapat tidur malam ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Di sini ada The Star. Orangnya penuh dengan harapan teman-teman. Orang ini ingin berjaya, mengejar kejayaan dan ingin berjaya. Orangnya kuat beribadah.
ataupun sekurang-kurangnya akhir-akhir ini setelah terjadinya sesuatu seperti ini, dia banyak mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Cuba berdoa, mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk ya, dengan ingin menghasilkan kembali harapan yang sudah tidak ada. Dia ingin menghidupkan kembali harapan yang sudah roboh ini ya, yang sudah musnah ini. Maka dia berdoa mendekatkan dirinya dengan Tuhan agar diberikan petunjuk. Beberapa daripada orang ini ya merupakan orang yang cukup famous teman-teman ya, orangnya popular, dikenali oleh orang banyak. Mungkin dia seorang artis, selebriti ataupun orang yang berkedudukan. Mungkin berdarah raja, seseorang yang bukan calang-calang orang biasa. Dia orang yang benar-benar menjaga prestige, menjaga image-nya. Maka dia penampilan orang ini cukup baik sekali ya di mata orang banyak dan ramai yang mengenali si dia. Nah, keadaan seperti ini agak menyukarkan dia, khususnya ketika dia mengalami kesukaran seperti ini. Dengan kehadiran The Star ya, memperlihatkan dia terpaksa menutupi ya segala sesuatu yang sedang berlaku di hidupnya kini. Jikalau hidupnya tidak baik-baik sahaja teman-teman, dia tidak mampu untuk menampilkan sisi sebenar ini kepada orang banyak. Ini akan memalukan dia. Maka dia terpaksa menjaga reputasinya walaupun ada perubahan yang sedang berlaku di kehidupannya sekarang. Di sini saya tidak akan terkejut teman-teman ya, jikalau orang ini merupakan orang yang cukup mapan, tiba-tiba akhir-akhir ini mungkin bangkrut ya, mungkin bankrupt, mengalami kesukaran dari segi keuangan, bisnes yang hancur, dan dia terpaksa menutupi ini. Nah, ada energi yang seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi. Siapakah dia yang detik ini memiliki firasat ya terhadap kamu? Judgment. Orang ini sangat menginginkan kesempatan kembali teman-teman ya. Orang yang banyak mempertimbangkan akan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Saya menangkap orang ini ada koneksi past life dengan kamu ya. Ada koneksi masa lalu dengan kamu di sini. Dan saya juga merasakan orang ini seperti ingin kesempatan untuk memperbaiki sesuatu dengan kamu. Kerana bersebelahan dengan Star untuk mewujudkan sebuah harapan dan memperbaiki kesilapannya dengan kamu. Mungkin beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu ataupun orang yang sudah kamu kenali. Dia merasakan ini merupakan keputusan yang terbaik ya untuk berdamai dengan kamu, untuk berbaik semula dengan kamu dan mewujudkan sebuah harapan. Detik ini teman-teman, ini juga merupakan sebahagian daripada firasat yang luar biasa yang dia miliki. Nah, mengapakah saya mengatakan ini luar biasa? Mungkin kerana dia sedar untuk mendapatkan kesempatan dari kamu ini tidak mungkin. Kamu mungkin tidak akan memberikan kesempatan ini kepada si dia. Tetapi ini merupakan firasat luar biasanya. Dia ingin menghidupkan kembali kesempatan itu. Boleh dikatakan trying to push his luck ya, ataupun mencuba-cuba ya untuk mendapatkan kembali sebuah harapan dari kamu. Di sini teman-teman orangnya cukup serius ya. Orangnya berpenampilan seperti agak sukar untuk dihampiri. Dia memberikan kamu gambaran dia ini cukup dingin, cukup pasif, cukup serius. Tetapi sebenarnya orangnya ramah. Cuma orang ini lebih cenderung suka memerhatikan kamu. Maka gambaran yang dia berikan kepada kamu seolah-olah dia ini seorang yang agak sukar untuk dihampiri. Orangnya berpenampilan cukup serius. Tetapi hatinya cukup baik. Teman-teman ya. Seperti saya sering terapkan ya, saya lupa istilah itu teman-teman ya, air yang tenang, jangan disangka tidak ada buaya. Nah di sini teman-teman ya, orang ini cukup menghanyutkan. Ya, walaupun daripada segi ketenangan si dia cukup menghanyutkan. Orangnya mempunyai perasaan yang cukup besar, perasaan yang baik dan cukup dalam. Orangnya pemerhati teman-teman ya, dia akan memerhati segala sesuatu yang kecil-kecil di diri kamu. Nah, dia juga mempunyai memori yang cukup baik. Dia akan mengingati segala sesuatu yang kecil tentang diri kamu. Nah, dengan kehadiran The Hierophant ini juga menunjukkan beberapa di antara dia tidak lagi single, teman-teman ya. Sama ada sudah memiliki pasangan atau mungkin ya seorang janda atau duda yang sudah berpisah. Something like that. Nah, jikalau dia seorang yang masih belum bernikah, umurnya sudah agak tua teman-teman ya, tetapi masih belum bertemu jodoh yang tepat. Nah, orang ini mungkin dalam lingkungan 40 tahun ke atas. Orangnya cukup matang teman-teman ya. Kita cuba lihatkan bottom of the deck di sini ada Page of Sword.
Orangnya cukup bijak, disenangi oleh orang ramai dan dia ini sangat baik dari segi pekerjaannya. Jikalau dia melakukan pekerjaan, dia boleh diandalkan, boleh diharapkan. Orangnya cukup rajin bekerja, mempunyai pelbagai cara dan tidak akan menyerah begitu saja. Orang ini akan melawan arus demi mencapai sebuah kejayaan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ke tema readingan hari ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang memiliki firasat yang cukup luar biasa tentang kamu detik ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Okey, di sini ada the Fool, teman-teman. Beberapa di antara dia ini, teman-temannya, dari awal hubungannya sudah mulai melakukan ini. Saya menangkap kebanyakan daripada dia ini orang yang sangat suka flirting dengan kamu kerana dia menganggap hubungan kalian ini cukup adventurous. Orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu, cenderung cuekin kamu, cenderung hilang, cenderung menghindar, ada kalanya panas, ada kalanya dingin. Orang ini berjiwa keanak-anakan. Walaupun umurnya sudah dewasa, ada kalanya dia menampilkan sisi keanak-anakannya kepada kamu. Nah, ketika dia menampilkan sisi keanak-anakannya kepada kamu, ada kalanya secara tidak sengaja memperlihatkan sisi mementingkan dirinya. Saya juga merasakan energi dia detik ini Dia merasakan perhubungan kalian ini cukup seru cukup fun. Tetapi masalahnya, saya dapat merasakan dia merasakan hubungan kalian ini cukup berisiko. Tetapi dijalankan juga. Walaupun dia merasakan ada risiko di hubungan ini, tetapi oleh kerana perasaan yang begitu happy begitu seru, dia jalankan sahaja. Perbedaannya, dia datang dan pergi dalam hidup kamu. Orang ini cenderung cuekin kamu cenderung tidak memperlihatkan sisi sebenar dia kepada kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini, ini mungkin hubungan baru. Ini mungkin orang baru yang baru hadir dalam hidup kamu dalam 6 bulan ke atas. Orang ini mungkin baru mengenali kamu dalam 1 tahun, seperti itu cinta baru. Maka banyak yang tidak kamu, you're not very clear, kamu tidak jelas akan latar belakang si dia. Nah, begitu teman-teman Tetapi hubungan ini cukup exciting sekali Ini adalah energi si dia kepada kamu. Orang yang cenderung cuekin kamu Kita akan lihat pula bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini. Sebelum kita ke tema readingan hari ini bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini. Di sini ada 8 of Pentacles. Saya menangkap energi kamu yang sangat sibuk. Mungkin sebelum ini kamu jauh lebih tak begitu sibuk ketimbang dirinya, tetapi akhir-akhir ini, mungkin dalam 1 tahun ke atas, kamu mulai sibuk. Mulai sibuk dengan kerja, pekerjaan kamu, mencari uang, menambahkan mendapatkan penghasilan sampingan, dan sama ada kamu into cooking baking, cooking, memasak, ataupun melakukan perniagaan kecil-kecilan. Untuk kamu yang tidak berniaga mungkin tidak mempunyai bisnes sendiri, kamu cukup sibuk dengan pekerjaan, sesuatu yang ada kaitan dengan keuangan, urusan keuangan. Kamu berusaha dengan begitu gigih yang pasti memfokuskan segala energi kamu ke pekerjaan untuk membaik pulih ataupun menaikkan taraf kehidupan kamu. Kamu tidak mahu lagi terlalu beremosi, memikirkan hal-hal pribadi, hal-hal yang berkaitan dengan cinta, tetapi lebih cuba mengimbangi. Nah, bagaimanakah kamu mengimbangi semua ini? Kamu cuba memfokuskan ke arah mencari solusi, iaitu dengan bekerja. Ketika kamu bekerja, ini dapat membantu kamu menyibukkan diri, tidak begitu memikirkan si dia, dan pada waktu yang sama, penghasilan akan bertambah. Di sini kamu memilih untuk memfokuskan sesuatu yang lebih memanfaatkan diri kamu daripada berterusan menghabiskan waktu dengan begitu lelah memikirkan orang ini. Nah, ketika kamu sudah pun melakukan ini wujudlah ke tema readingan hari ini. Ketika kamu begitu fokus dengan kerja, dengan diri kamu. Di sini kamu penuh dengan kepedulian terhadap pekerjaan kamu. Kamu lebih teliti ketimbang sebelum ini. Nah, ketika kamu memfokuskan energi kamu ke arah ini, the law of attraction begins. Kamu mulai menarik perhatian si dia. Yang sebelum ini mungkin cuek, pasif, dingin. Nah, kini mulai memiliki firasat yang cukup luar biasa terhadap diri kamu. Nah, mengapakah begitu?
kerana kamu lebih memfokuskan ke arah energi kamu. Kamu sibuk memperbaiki diri. Mungkin di sini mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, mendekatkan diri dengan pekerjaan, bantu keluarga kamu, bantu orang-orang yang terdekat dengan kamu, orang-orang yang pernah kamu abaikan ketika kamu terlalu sibuk dengan si dia. Kini kamu tidak terpaku, tidak lagi begitu memikirkan hubungan ini. Di sini saya menangkap beberapa energi kamu yang juga sibuk travelling, mungkin kini tidak berada di rumah, di luar rumah, sedang sibuk bekerja, mungkin keluar dengan teman-teman, ya, rakan sekerja, something like that. Mungkin juga ada business partner yang sedang bekerja sama dengan kamu, sesuatu yang sudah kamu usahakan. Nah, kini, ya, kamu cuba meneruskan usaha ini. Seperti itu, ya. Bottom of the deck di sini ada Ace of Swords. Nah, walaupun sedemikian teman-teman, walaupun keputusan ini sudah diambil untuk lebih fokus ke arah diri, sepertinya kalian, ya, ada saja masa untuk memikirkan satu sama lainnya. Ada fokus-fokus yang tertentu, fokus-fokus yang tajam yang diperlihatkan di sini. Dia memiliki firasat yang luar biasa terhadap kamu. Pemikiran yang begitu memfokuskan kamu, memikirkan kamu secara dalamnya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi, ya. Seperti apakah firasat dia tentang kamu detik ini? Apakah yang benar-benar dapat dia feel atau rasakan tentang kamu, hubungan kalian detik ini? Apakah yang dapat dia rasakan? Apakah yang dapat dia feel, ya, ketika kamu begitu sibuk dengan kerja kamu, tidak lagi begitu memikirkan dirinya, dan kini ini mulai menarik energi si dia. Seperti apakah firasat dia tentang kamu detik ini? Apakah yang benar-benar dapat dia feel atau rasakan tentang kamu detik ini yang menurut saya firasat yang cukup luar biasa. Jikalau dia dapat merasakan ini firasat yang cukup luar biasa. Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Dia dapat menarik energi kamu, ya, yang semakin hari semakin bahagia tanpa dirinya. Tidak lagi bergantung, baik dari segi emosi, pemikiran, kamu seolah-olah tidak lagi begitu mengharapkan orang ini. Nah, perubahan ini dapat dia rasakan. Kamu lebih seperti bertransformasi, teman-teman, ya. Jikalau kamu lihatkan kepada gambar ini, ada gambar kupu-kupu, ya. Kamu lebih bertransformasi, semakin cantik, semakin menawan, semakin tampan, dan semakin memfokuskan kepada kebahagiaan diri kamu. Kamu mencari cara di sini. Mencari cara untuk bagaimanakah untuk bahagia tanpa mengandalkan perasaan kamu, emosi kamu terhadap orang lain, khususnya si dia. Infinite abundance. Nah, kamu lihat teman-teman, ada kelimpahan di hidup kamu yang semakin membaik. Abundance is pouring into your life, yang mengindikasikan penghasilannya, keuangan, kondisi keuangan kamu yang semakin baik. Nah, ketika kamu memfokuskan kepada orang-orang positif, orang-orang yang tidak membenci, orang-orang yang tidak marah, orang-orang yang melepaskan frustasi, orang-orang yang mengikhlaskan, secara tidak langsung tanpa kamu sedari, kamu menarik the abundance. Energi yang positif mulai memasuki kehidupan kamu. Kamu tahu teman-teman, dia dapat merasakan bahawa kamu kini baik-baik saja tanpa dirinya. Pendapatan kamu bertambah walaupun kamu tidak dibantu. Ini berlandaskan jerih payah kamu sendiri. Hasil daripada usaha kamu sendiri. Kamu tidak mengandalkan orang lain. Kamu belajar untuk mengandalkan diri kamu sendiri. Kerana kamu merasakan lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengharapkan orang lain. Dan kini ini berhasil. Apakah lagi firasat luar biasanya? Answering the call. The time is now. Kamu mulai membuka pintu ini untuk pergi. Di sini ada beberapa energi sebenarnya teman-teman, ya. Kamu mulai mencari jati diri kamu. Kamu mulai menemukan jati diri kamu. Kamu mulai berani, ya, membuka pintu untuk pergi bila-bila masa sahaja. Kamu tidak lagi dikekang ataupun dikontrol oleh si dia.
Sekurang-kurangnya firasatnya memberitahu dia tidak dapat lagi mengontrol hubungan kalian. Nah, jikalau kamu sedang berdiri dengan seseorang yang toksik contohnya, dia merasakan dia hilang kontrol, tidak dapat mengekang kamu. Dia seolah-olah kehilangan kontrol untuk mengekang kamu. Seolah-olah kamu ini sudah menjadi orang yang lebih bijak. Kamu memilih apa yang lebih baik untuk diri kamu. Sama ada kamu ingin bertahan ataupun answering the call and go. Kamu mulai bijak di sini. Dia dapat menangkap energi kamu yang semakin mandiri, semakin mendapatkan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat. Di sini kamu seperti tidak lagi bergantung dengan si dia. Kamu lebih mengandalkan diri kamu sendiri dan kamu berani berkatakan tidak. Jikalau kamu merasakan kamu disudutkan dalam kondisi hubungan yang seperti ini tidak membahagiakan kamu, kamu akan mendengarkan kata hati kamu. Pergi membuka pintu ini dan keluar. You will leave this relationship at any time. Maksudnya begini, jikalau kamu tidak bahagia, kamu akan melangkah pergi. Sebelum ini gambaran yang dia dapat dari kamu sangat mengandalkannya dari segi emosi, dukungan dari si dia. Tetapi kini kamu berbeda. Kamu tidak lagi begitu mengandalkan si dia. Kamu mulai bijak. Kamu mulai mendengarkan kata hati kamu. Apa yang perlu kamu dengarkan. Seperti itu ya. Dan kamu akan melangkah pergi bila-bila waktu sahaja. Kamu tidak lagi merasa takut untuk terus-terusan bertahan di hubungan ini. Navigating by the stars. Follow your bliss. Nah, benar kan teman-teman? Bukan sahaja kamu mendengar kata-kata hati kamu mulai mendapatkan arah. Ada arah tujuan di hidup kamu yang selama ini tidak kamu temukan. Kini kamu seperti diberikan petunjuk dari alam semesta, leluhur malaikat pelindung yang cuba membantu kamu ke arah ini. Sebentar teman-temannya, ada bunyi bising di luar. Kini kamu seperti guided by the star. Kamu diberikan petunjuk dan bimbingan daripada cahaya terang bintang-bintang ini. Bintang-bintang ini mulai memberikan kamu petunjuk. Kemanakah harus kamu pergi? Apakah keputusan yang harus kamu ambil? Seperti memberikan kamu petunjuk ke jalan yang lebih benar jalan yang lebih baik dalam hidup kamu. Nah, walaupun dalam kegelapan mungkin ada perasaan keraguan seperti takut untuk maju ke depan seorang diri. Tetapi berlandaskan bintang-bintang yang berbinar-binar ini memberikan cahaya yang cukup terang kepada jalan kamu. Dan walaupun dalam kegelapan, kerana diterangi oleh cahaya bintang-bintang ini, kamu didorong untuk meneruskan hidup kamu tanpa dia. Di sini firasat luar biasa yang sudah dapat dia rasakan adalah kamu ingin pergi. Sama ada kamu sudah pergi, kamu sudah mulai mandiri. Jikalau orang ini yang pergi meninggalkan kamu, dia dapat merasakan yang kamu kini sudah mulai mandiri. Kamu sudah mulai menjumpai jalan yang selama ini kamu cari tanpa dirinya. Kamu kini lebih berdiri di atas kaki kamu sendiri, mengandalkan segala kemampuan kamu. Nah, di sini walaupun ada keraguan, sedikit ketakutan untuk maju tanpa dirinya, kamu masih melakukan ini. Firasat luar biasa yang dia dapatkan daripada kamu, teman-teman a hunch perasaan yang begitu kuat adalah kamu mulai seperti, saya tidak akan mengatakan kamu mulai melupakan dirinya, tetapi kamu mulai mementingkan diri kamu ketimbang dirinya. Kamu mencari cara, mencari jalan kamu sendiri. Nah, ini yang dapat dia rasakan Kamu tidak lagi begitu mengharapkan si dia. Ini firasat luar biasa yang dapat dia rasakan. Kita akan lihat lagi di sini Passion and pleasure. Savor your life. Di sini teman-teman, kamu mulai mendapatkan kekuatan di diri kamu. Berlandaskan hubungan ini yang begitu menyakitkan, sama ada orang ini pergi meninggalkan kamu ataupun hubungan yang tidak jadi Mungkin kalian sudah lama tidak berkomunikasi ataupun tidak bertemu. Tetapi kamu mulai menjumpai jati diri kamu dan kamu juga mulai menjumpai semangat kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Kamu mulai mengenal pasti kekuatan kamu itu di mana. Mungkin kekuatan kamu ini di sini contoh lain memainkan alat muzik, berlakon, menyanyi, mungkin menjadi seorang motivator ataupun kamu mempunyai bakat-bakat yang lain. Mungkin kamu pandai memasak. Mungkin kamu pandai membuat minuman-minuman yang cukup lazat. Atau banyak teman-temannya menjahit, menggunting rambut, membuka beauty spa, apa sahaja. Mungkin kamu mempunyai bakat untuk menulis,
Mungkin kamu mempunyai bakat untuk menghasilkan buku-buku yang benar-benar akan manfaatkan orang, ya. Maka di sini kamu seperti you found your passion, ya. Kamu menjumpai segala bakat terpendam kamu. Kamu tahu kenapa? Kerana kamu mulai melepaskan orang ini yang banyak mengambil tempat, yang mengambil ruang di minda kamu. Ketika kamu lebih fokus ke arah memperbaiki diri, ini yang kamu jumpai. Nah, ketika kamu tidak lagi fokus kepada dia, dia dapat menangkap melalui firasat luar biasa ini yang kamu mulai kehidupan kamu, masa depan kamu semakin cerah. Akhirnya, kamu mampu menjalankan apa yang ingin kamu hidupkan di hidup kamu selama ini. Mungkin ada banyak hal yang tidak kamu berani lakukan, ya. Kini kamu berani lakukan. Dia dapat merasakan perbezaan di diri kamu yang kini begitu gigih berusaha, gigih bekerja demi sebuah kejayaan. Kita akan lihat lagi teman-temannya firasat luar biasa dia tentang kamu. Wandering path, enjoy the journey. Kamu mulai benar-benar, ya, enjoy. Kamu mulai enjoy perjalanan hidup kamu tanpa dirinya. Nah, teman-teman, untuk meringkaskan bacaannya, firasat luar biasa yang dapat dia rasakan. Kamu sudah memulakan perjalanan yang begitu indah di dalam hidup kamu tanpa dirinya. Sama ada kamu memberitahu dia ataupun tanpa ada kata putus. Tanpa ada kata putus itu maksudnya sama ada kamu tidak memberitahu atau orang ini memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Tetapi dia mulai menyedari perjalanan hidup kamu begitu indah tanpa dirinya. Nah, ini sesuatu yang dia sukar untuk hadamkan. Kerana dia tidak mempercayai, ya, kamu akhirnya berjaya melepaskan dia. Ini merupakan firasat luar biasa, teman-teman. Nah, mengapakah saya mengatakan luar biasa? Sesuatu yang sukar untuk dia sendiri hadamkan. Tidak percaya yang kamu mampu melakukan ini tanpa dirinya. View from above. Kamu mulai menjadi seseorang yang tidak lagi memperlihatkan kepada perkara-perkara yang remeh-temeh. Kamu mulai melihatkan kepada gambaran yang lebih besar. Apakah tujuan hidup kamu? Apakah tujuan hidup kamu ini hanya dia? No, guys. Hidup kamu ini lebih berbaloi daripada orang ini. Kamu memiliki segala-galanya. Maka kamu lebih melihatkan kepada gambaran yang lebih besar. Kamu mulai menghargai diri kamu ketika orang lain tidak menghargai kamu. Kamu mulai menyayangi diri kamu dan kamu mulai sedar banyak perkara yang dapat kamu lakukan dalam hidup kamu tetapi tertunda kerana sebelum ini kamu terpaku, terfokus kepada pernikahan kamu yang tidak bahagia, perhubungan kamu yang tidak sesuai dengan harapan, penceraian dan sebagainya. Di sini kamu mulai menjumpai apa yang penting tentang hidup kamu. You found the purpose. Kamu menjumpai purpose itu, tujuan hidup kamu. Nah, di sini kamu merasakan lebih seperti very free, ya, freedom. Tidak lagi terkekang dengan perasaan sedih. Nah, kemandirian kamu di sini, teman-teman, ya, mulai ataupun dapat dirasakan melalui firasatnya. Nah, ini menurut saya merupakan firasat yang cukup luar biasa kerana dapat dirasakan. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam, ya. Feel luar biasa apakah yang dapat dirasakan tentang kamu dengan lebih terperinci lagi detik ini. Apakah lagi hal-hal lain yang dapat dirasakan melalui firasat yang cukup luar biasa ini tentang kamu? Sama ada kalian sedikit komunikasi, tidak berkomunikasi, apapun hubungan kamu dan dia. Eight of Wands. Teman-teman, dia dapat merasakan pergerakan kamu yang begitu pantas, maju ke depan tanpa dirinya. Dia sedar, teman-teman, ya, kamu mungkin tidak ada planning. Kamu juga mungkin tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kamu mempunyai keberanian untuk maju ke depan tanpa dirinya. Saya juga dapat menangkap, ya, kerana ada Ace of Swords tadi, ya, di kartu terakhir ataupun bottom of the deck yang menunjukkan ada kaitan dengan Eight of Wands ini. Saya menangkap firasat orang ini yang mungkin, ya, ada keinginan untuk menggapai kamu kembali. Walaupun belum ada planning ke depannya bagaimana. Kerana dia dapat merasakan yang kalian ini, ya, masih memikirkan satu sama lainnya. Dan saya dapat menangkap daripada hati dan perasaannya ketika memikirkan kamu, masih ada perasaan yang meledak-ledak itu. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesuatu yang tidak kamu sedari kerana kamu begitu fokus dengan hidup kamu detik ini.
Orang ini masih ada perasaan untuk kamu dan dia cukup penasaran sekali detik ini teman-teman ya, berlandaskan firasat luar biasanya untuk cari tahu. Dia ingin mencari kamu atau memantau kamu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di hidup kamu. Di sini ada Five of Pentacles. Sekian lama setelah meninggalkan pergi, mungkin tidak bertemu, tidak ada komunikasi, dia bertanyakan, apakah hidup kamu ini baik-baik sahaja tanpa si dia? Dan dia seperti ada sedikit perasaan aneh dari orang ini ya. Seolah-olah dia ingin kamu ya kecewa, dia ingin kamu merasakan bersendirian, begitu patah hati tanpa dirinya. Nah, ini sebuah soalan yang masih ditanyakan di dalam hatinya. Apakah kamu seperti itu atau kamu baik-baik saja? Nah, sebentar tadi saya ada menyebut teman-teman ya, sesuatu yang sukar untuk dia hadamkan. Sebenarnya teman-teman, apa yang terjadi ya secara psikologinya, dia kesepian. Dia lebih kesepian ketimbang kamu. Maka dia wujud firasat luar biasa ini ya untuk memenuhi kesepian itu. Maka walaupun tidak tahu ke depannya bagaimana, dia ingin mencari tahu tentang kamu dengan harapan kamu masih menggantungkan emosi terhadap dirinya. Dia seolah-olah tidak mahu kamu bergantung dengan orang lain. Dia ingin kamu terus-terusan bergantung dengan dirinya dari segi emosi. Orang ini sepertinya sedang kesepian, mungkin ada masalah keuangan dan berjuang sendirian. Dia seperti sukar untuk menghadamkannya jikalau hidup kamu semakin baik tanpa dirinya. Four of Cups. Teman-teman, dia banyak merenungkan kamu ya. Dia detik ini banyak merenungkan kamu dan dia sedang dalam posisi kesepian. Saya merasakan hidupnya tidak baik-baik sahaja. Ya, banyak yang terjadi sehingga dia terpaksa merenungkan hubungan kalian. Walaupun mungkin hubungan kalian ini sudah lama. Tetapi ini seperti mengembalikan memori-memori di antara kalian kerana ini pelajaran hidupnya. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menyedari. Banyak yang dia renungkan tentang kamu. Dia mungkin menerima tawaran-tawaran baru teman-teman ya, tetapi dia mulai merasakannya ke depannya nanti. Walaupun tidak ada rencana ya untuk kalian, dia merasakan walaupun detik kesepian ini. Dia seperti begitu pasti ya, berlandaskan firasatnya yang cukup luar biasa ini, dia begitu pasti bahawa kamu tidak akan lagi melayan dirinya. Kamu sudah menjawab panggilan yang lain, answering the call. Kamu sudah menemukan ya tujuan hidup kamu. Maka dia merasakan ada keraguan di sini ya. Berlandaskan firasatnya ada keraguan untuk mendekati kamu walaupun dia masih ingin datang kepada kamu. Dia takut dia akan di-reject, akan ditolak. Di sini ada Ace of Wands. Ketika kamu mungkin semakin menjauh, wujud sebuah hasrat di hatinya. Berlandaskan firasat yang luar biasa ini, wujud hasrat untuk kembali mendekati kamu. Ada sisi penasaran daripada si dia sebenarnya teman-teman ya, untuk datang mencari kamu, mendekatkan dirinya dengan kamu atau berkomunikasi. Sebenarnya teman-teman, orang ini menyedari ya, tidak ada orang lain yang lebih penting di hatinya ketimbang kamu. Nah, mungkin dia baru menyedari ini ketika dia berada dalam kesulitan. Ketika hidupnya baik-baik sahaja, dia tidak menyedari ini. Tetapi setelah sebuah kehancuran, dia baru menyedari bahawa kamu adalah orang yang selama ini membantu si dia. Dia mulai menyedari kepentingan kamu dalam hidupnya. Di sini ada Ten of Swords. Terlihat dengan jelas teman-teman, hubungan kalian ini sudah berakhir. Ataupun baru berpisah, atau sekurang-kurangnya kamu akhiri. Hubungan ini sudah berakhir ya, sama ada dia yang pergi meninggalkan ataupun kamu yang mengakhiri. Tidak ada communication di antara kalian. Ketika tidak ada komunikasi, wujudlah pelbagai firasat di hatinya. Mungkin untuk kembali berkomunikasi kerana Ten of Swords ini bersebelahan dengan Ace of Wands. Ingin melakukan sebuah tindakan yang nyata. Kerana setelah dia renung-renungkan, dia kesepian dan dia merasakan tidak ada kabar berita dari kamu. Tidak boleh berterusan seperti ini. Dia perlu melakukan sesuatu. Apakah ini pengakhirannya? Ini sesuatu yang dia fikirkan. Ya, firasat luar biasa yang dia miliki, dia sedar kamu tidak akan lagi kembali berkomunikasi dengan dirinya. Walaupun ada hasrat di hati kamu, mungkin juga ada perasaan suka, tetapi kamu lebih mengontrol diri kamu. Dia dapat merasakan kamu tidak akan lagi bertindak. Kerana sebelum ini teman-temannya kamu yang banyak bertindak, kamu yang banyak berjuang duluan, maka kini dia dapat merasakan tidak akan ada lagi tindakan daripada kamu. Kamu sudah mengakhiri ini. Nah, Two of Swords teman-teman.
menutup diri ya. Di sini dia dapat merasakan kamu benar-benar menutup diri kerana kamu selama ini mungkin diberikan pilihan atau dihadapkan pilihan. Nah, pilihan ini mungkin kamu yang dihadapkan oleh pilihan atau dia yang dihadapkan oleh pilihan. Ketika kamu memberikan dia pilihan itu, dia tidak memilih. Orang ini tidak konsisten ya. Dia tidak konsisten, dia mengalami kesulitan untuk berkomitmen dan dia tidak suka ketika membincangkan ke arah komitmen. Maka kamu mematikan komunikasi dan tidak mahu lagi berdealing dengan dirinya. Dia menyedari ini. Dia menyedari ketika pilihan itu diberikan kepada kamu ataupun si dia tidak membuat pilihan itu. Jikalau dia membuat pilihan itu, dia tidak membuat pilihan yang bijaksana. Pilihan yang dia lakukan hanyalah meninggalkan kamu dengan harapan-harapan yang palsu. Maka di sini teman-teman banyak yang dia sedari ya, apa yang telah dia lakukan. Bottom of the deck, Page of Pentacles. Detik ini saya merasakan orang ini ya berlandaskan firasat luar biasanya. Dia memiliki banyak perencanaan. Salah satu daripada perencanaannya adalah untuk menggapai kamu kembali. Datang mencari kamu, memberi kabar berita. Kerana kalian ini sering terkoneksi ya, secara batin, secara jiwa, kalian ini sering dihubungkan oleh alam semesta. Alam semesta siang dan malam ya, mengingatkan dia kepada diri kamu. Walaupun kalian mungkin sudah lama berpisah ya, satu di hujung dunia ini, satu lagi mungkin di bawah, long distance relationship, tetapi kalian sentiasa terhubung. Jikalau dia pergi meninggalkan kamu, pergi ke the other side, dia masih memikirkan kamu siang dan malam. Kalian ini sentiasa terhubung teman-teman. Dan ini kedepannya nanti ya, selain daripada perencanaan untuk datang mencari kamu, mungkin untuk meminta maaf ya, saya menangkap energi orang yang akan mengupayakan agar kalian ini kembali terhubung, kembali berkomunikasi setelah sekian lama tidak berkomunikasi. Mungkin kalian ini sudah tidak berkomunikasi bertahun-tahun lamanya. Nah, kalian akan kembali terhubung di sini ya. Orang ini masih ingin datang menawarkan hatinya. Saya menangkap energi seseorang yang ingin menjelaskan ya apa yang sudah dia lakukan. Meminta maaf, ingin memujuk kamu dan menjelaskan situasi ini sebaik mungkin. Dia akan cuba merencanakan sebuah kesempatan lagi teman-teman ya. Kerana di sini ada Knight of Cups. Zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Capricorn, Aquarius, Aries. Aquarius hadir 2 kali, Libra, Taurus. Aries juga kuat dalam pembacaan hari ini teman-teman ya, dan terlihat juga zodiak lain yang hadir secara kecil-kecilan seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius dan Gemini kuat di sini teman-teman ya, dan juga kita juga ada Aries, Leo, Sagittarius seperti biasa. Aries lebih mendominasi. Dan di sini kita ada Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer dan Scorpio. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Sebenarnya teman-teman ya, sebelum dia mendapatkan firasat yang cukup luar biasa ini. Apakah kesulitan ya ataupun kendala, masalah yang terjadi di antara kalian ya sehingga mewujudkan ya perpisahan ini? Ataupun ada yang tidak berkomunikasi sehingga tercetusnya firasat yang luar biasa ini. Apakah kesulitan yang tercetus ataupun kesulitan yang terjadi ya di antara kalian sehingga tercetus firasat yang cukup luar biasa ini? Apa yang terjadi di antara kalian di sini? The Golden Mirror. Seseorang yang begitu mementingkan dirinya, a narcissist, pergi meninggalkan hubungan ini. Sehingga kamu merasakan seolah-olah ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Ini adalah salah satu kendalanya. Date, meeting someone new. Nah, di sini mungkin ada pengkhianatan di hubungan kalian ya. Seseorang yang sama ada tidak memilih kamu, memilih yang lainnya. Orang yang sentiasa berdating teman-teman ya, sangat aktif di social media atau menghadirkan orang lain di belakang kamu. Ini merupakan kendalanya. Not today. Orangnya cukup stres, banyak memberi alasan. Nah, ini sesuatu yang perlu kamu kenal pasti teman-teman ya. Jikalau kamu mencintai seseorang dan orang ini sering-seringan memberikan kamu alasan yang tidak kunjung selesai alasannya, ini merupakan indikasi yang perlu kamu tangkap. This person do not love you. Nah, kamu perlu
Kamu perlu menghadapi kenyataan ini. Jikalau orang itu benar-benar mencintai kamu, dia akan bikin waktu, teman-teman. Dia akan meluangkan waktu untuk kamu. Tetapi jikalau always not today, banyak alasannya, banyak storynya, banyak ceritanya. Fahamilah, dia memberikan kamu alasan. Jangan terus-terusan menipu diri kamu yang dia mencintai kamu. Nah, ini adalah kendalanya. Orang ini melakukan ini terhadap kamu. Seorang narsis pergi meninggalkan hubungan ini demi kepentingan dirinya. Mungkin juga dia banyak dating ataupun banyak orang yang menyukai si dia. Dia disukai oleh banyak orang kerana dia dikenali oleh banyak orang. Orangnya famous. Maka dengan mudah dapat menarik perhatian lawan jenis. Orangnya cukup sibuk, ya, cukup stres, sering memberikan kamu alasan. Ketiga-tiga kartu ini memperlihatkan dengan jelas sisi sebenar dia. Kini seiring berjalannya waktu, ada kehancuran dalam hidupnya. Kartu pertama dan kedua ini mengindikasikan sesuatu yang berlaku dengan begitu pantas dalam hidupnya, sehingga begitu menghampakan harapannya. Ketika harapannya ini hancur dan musnah, dia mulai memikir kebangkitan kembali dengan cukup serius. Nah, ketika melalui proses yang seperti ini, dia mendapatkan firasat yang luar biasa tentang kamu. Kendala yang lain, teman-temannya, Cupid Arrow. Dia merasakan juga di dalam hatinya, ya, firasat luar biasa di antara kalian ini, ya. Dia mulai mempercayai dan mendapatkan firasat bahawa kamu sudah jatuh cinta dengan orang lain, menemukan cinta yang baru. Dia mempersoalkan ini. Orangnya cukup cemburuan, teman-teman, dan dia sering meragukan cinta kalian. Dia sering merasakan ada orang lain. Dia sering merasakan kamu ini mungkin ada orang baru. Nah, ini juga mungkin merupakan kendala di hubungan kalian. Tetapi apa yang tidak dia sedari, kamu sebenarnya cukup setia di sini. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara kalian mungkin, ya, ada kemasukan orang baru, ya, yang menyebabkan menjadi kendala kepada hubungan ini, yang menyebabkan kalian tidak berkomunikasi. Baiklah teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka di sini, ya. Teman-teman, hari ini saya di tempat saya, ya, mengalami gangguan elektrik. Tidak ada electric supply, ya, tidak ada electricity, maka saya tidak dapat memasang kipas ataupun memasang aircon. Sewaktu melakukan readingan ini, tidak ada kipas, tidak ada aircon, and you know what guys, I'm sweating like I'm in sauna. Menitik-nitik peluh saya, teman-teman, ya. Maka mungkin, ya, penjelasan saya hari ini sedikit cepat, ya. I'm hot guys. Benar-benar panas di sini, ya. Tidak ada kipas, tidak ada aircon, ya. Kartu terakhir yang akan saya buka. Berlandaskan firasat luar biasa ini. Apakah yang ingin dia jelaskan ke kamu melalui pembacaan kita hari ini? Apakah ada sesuatu yang ingin dia jelaskan kepada kamu berlandaskan firasat yang luar biasa ini? Saya terambil dua kartu, ya. You are the one who truly understand me. Dia baru menyadari tidak ada seorang pun memahami si dia ketimbang dirimu. You are my source of strength. Kamu adalah sumber kekuatan di jiwanya. Tidak ada orang yang mendukung dia seperti kamu. Nah, ini sesuatu yang baru dia sedari. Kita lihat lagi, ya. Sesuatu yang ingin dia beritahu kamu berlandaskan firasat yang luar biasa ini. I will keep on trying. Nah, ini sesuatu yang dia rencanakan. I will keep on trying. Walaupun mungkin, ya, tidak ada possibility-nya. Tidak ada kemungkinan untuk kalian bertemu, berbicara. Dia akan mengupayakan. Dia akan mencari cara melawan arus untuk mendekati diri kamu kembali. Nah, beberapa di antara kamu pasti akan bertanya, ya. Mungkin ini ada yang sudah menanti bertahun-tahun lamanya. Tetapi yakinilah teman-teman. Yakinilah akan ada waktunya. Jikalau dia mempunyai keinginan untuk mengupayakan ini bakal terjadi. Kita aminkan sahaja jikalau kamu benar-benar ingin bertemu dengan orang ini. I will keep on trying. Dia tidak akan berhenti berusaha. We are connected. Nah, begitu tepat sekali, ya. Kartu The World tadi, Capricorn, ya. We are connected, teman-teman. Kalian ini memang terhubung, ya. Walaupun tidak berkomunikasi, hubungan di antara kalian ini tidak pernah diputuskan, tidak pernah dimatikan oleh alam semesta. Dia sentiasa memikirkan kamu. Banyak pelajaran, ya, yang dia pelajari daripada hubungan dia dengan kamu. Ketika dia memilih untuk pergi, ketika dia memilih untuk diam, ya, dia mulai menyadari kepentingan kamu dalam hidupnya.
Jelas terlihat, you are the only one who truly understand me. You are my source of strength. Kamu satu-satunya yang memahami dirinya dan kamu sumber kekuatan terhadap dirinya, maka dia tidak akan berputus asa untuk mengupayakan lagi hubungan ini kerana kalian terkoneksi. Bottom of the deck. I tried so hard to hide my feelings for you. Beberapa di antara dia ini adalah orang yang menutup perasaannya. Berkali-kali dia cuba, teman-teman, dan keep on trying ya, untuk menutupi perasaan ini rapat-rapat dia agar kamu tidak tahu perasaan yang sebenar dia miliki untuk kamu. Mungkin ada alasan-alasan lain, kendala-kendala lain yang membuatkan dia tidak dapat berterus terang dengan kamu. Maka cinta ini sepertinya perlu didiamkan. Nah, mungkin ada energi yang seperti itu, teman-teman ya. Okay guys. Di sini ada huruf W, H Hotel, P Papa, R Romeo, A Alpha, B Bravo, O Oscar, Z Zulu, G Golf, E Echo, dan terakhir sekali ada huruf C Charlie. Sekali lagi, W H P R A B O Z G E C. Baiklah teman-teman, saya sangat berharap ya pembacaan hari ini dapat menjelaskan apakah firasat luar biasa si dia tentang kamu detik ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.